Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nasrul Alfan. Kita akan melanjutkan topik bahasan mengenai genset. Saat ini saya akan membahas mengenai genset build up itu apa. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, berikut saya berikan contoh-contoh merek genset build up. Mari disimak. Yang pertama, mereknya Atlas Copco. Di sini ada foto contoh gensetnya Atlas Copco seri QAS 100. Atlas Copco sendiri mempunyai kantor pusat berasal dari Swedia. Sedangkan distributor di Indonesianya adalah PT Atlas Copco Indonesia. Selain genset, Atlas Copco juga mempunyai beberapa produk lain. Ada kompresor, ada vakum, ada alat industri, bahkan juga ada rentalnya. Kemudian kita coba bahas spek genset tadi. Kita lihat yang QAS 100 sesuai yang digambar. 100 ini menandakan apa? Kalau QAS sepertinya memang dia menamai gensetnya dengan kode QAS. 100 ini kalau dilihat dari speknya, di situ ada prime power 100 kVA. Garis miringnya itu kW, jadi 100 kVA 80 kW. Kemudian untuk mesinnya, kita lihat paling bawah itu ada merek mesinnya Perkins seri 1104D E44TAG2. Sedangkan untuk merek alternatornya tidak ditulis di sini, jadi harus ditanyakan. Nah, ini untuk mesin genset mereknya Atlas Copco. Sedangkan kita lihat di QAS 14 yang paling kiri, di bawah sendiri itu ada model mesin sama merek mesinnya. Itu dia pakai Kubota. Jadi untuk mengetahui merek mesin yang dipakai, kita harus melihat spek teknisnya dulu. Jadi untuk di label yang ada di box silent atau di luar itu tidak terlihat, hanya QAS 100 atau QAS 14 saja. Yang kedua, ini merek Airman. Entah itu bacanya Airman atau Airman ya. Di sini kan ada tulisan SDG. Yang satu SDG 60, satu SDG 60L. Airman sendiri itu merek dari perusahaan Jepang yang namanya Hokuetsu Industries Co. Ltd. Sedangkan distributor Indonesianya ada 3, PT Aver in Asia Indonesia, PT Fajar Mas Murni, PT Sunway Trek Masindo. Itu ada 3. Selain genset, Airman juga ada kompresor, motor kompresor, ada scissor lift, sama mini eskavator. Sekarang kita coba baca di spek teknisnya. Tadi kan tulisannya SDG. SDG ini mungkin kode untuk gensetnya Airman sepertinya. SDG misalkan yang atas SDG 13S. 13 ini apa? 13 kVA, tapi itu ternyata setelah dilihat itu kan ada 50 garis miring 60 Hz. 13-nya ini berarti yang sebelah kanan itu adalah ketika di 60 Hz 13 kVA. Sedangkan ketika 50 Hz itu di 10,5. Jadi harus dilihat lagi speknya. SDG 60 sendiri berarti 60 itu ketika di 60 Hz. Sedangkan
50 Hz nya dia mampu 50 kVA, jadi harus dilihat lagi. Kemudian kita lihat di kolom engine model, jadi merek mesinnya sama seri mesinnya. Kalau dilihat yang di 13S, yang SDG 13S itu memakai mesin Kubota. Sedangkan di bawahnya lagi yang di SDG 60 itu memakai Isuzu, sedangkan bawahnya lagi SDG 125 dia memakai mesin Hino. Cuma ini kita harus lihat speknya dulu, karena di boxnya tidak tertulis mesinnya. Kita lanjut ke merek FG Wilson. FG Wilson sendiri dia perusahaan di UK atau Inggris. Untuk distributor Indonesianya PT Fajar Gemilang Wilson Engineering. Setahu saya FG Wilson ini pasti pakai Perkins untuk mesinnya. Dan kalau nggak salah FG Wilson sendiri itu sudah dibeli oleh Caterpillar. Untuk membaca speknya FG Wilson, tadi kan ada P33, P40, P50, tadi kalau nggak salah P150. Kita coba baca yang P33-6. 33 ini apa? Kita lihat di kolom 50 Hz. Itu ada PR sama SB. PR ini prime power, sedangkan SB ini standby power. Prime itu 100%, kemampuan 100% nya, sedangkan standby itu 110% dari output listrik yang dihasilkan. Nah, kita cocokkan yang 33 itu ternyata di standby power, sedangkan prime powernya itu 30 kVA. Jadi harus benar-benar dicocokkan apakah kode yang di box silent-nya itu prime power, angka prime power atau angka standby power. Jadi kita lihat di sampingnya itu ada engine atau alternator. Engine-nya pasti pakai Perkins setahu saya ya. Cuma untuk alternator, kalau yang seri MJB saya tidak tahu pakai apa, tapi kalau seri LLB itu yang di bawahnya yang P40 3S, kemungkinan itu pasti Leroy Somer. Cuma saya tidak tahu untuk angka yang setelah strip itu menandakan apa. Mungkin kalau ada yang tahu bisa di komen ya. Lanjut untuk genset merek Tragnus. Seperti di gambar modelnya. Di sini tidak tertulis untuk kode gensetnya. Kita bisa lanjut. Tragnus ini adalah produk dari PT Tragnur Nusantara. PT Tragnur Nusantara ini sebagai agen tunggal pemegang merek untuk engine Perkins. Jadi sudah bisa dipastikan ya, genset Tragnus pasti pakai engine-nya Perkins. Selain engine dan genset, Tragnus juga punya traktor, punya forklift, punya crane, crawler crane atau telescopic crane, ada alat-alat untuk aspal ya, ada kompresor juga, ada eskavator, ada untuk pekerjaan pengaspalan jalan. Untuk membaca spek dari genset Tragnus, kita harus tahu dulu untuk katalognya, karena di boxnya kan tidak tertulis. Jadi kita ambil contoh yang PL10P. PL ini mungkin kode dari genset Tragnusnya. Kalau 10 kVA-nya, tapi kVA kita cocokkan kVA standby atau prime. Di PL10P yang angka 10 itu di standby. 10 kVA itu standby-nya. Ternyata prime-nya itu yang 9. Jadi kita harus benar-benar cocokkan ya nanti kalau pemilihan genset. Kemudian seri Perkins-nya pasti pakai Perkins. Alternatornya saat ini masih menggunakan Stanford, tapi tidak menutup kemungkinan
ke depan mungkin ada opsi lain ya selain Stamford. Jadi seperti ini untuk traktor Nusantara speknya, genset Tragnus. Kita lanjut, ada Crispo. Crispo ini yang besar pasti tulisannya heavy duty, cuma nggak ditulis untuk speknya. Kita bisa lanjut. Crispo ini kalau nggak salah nama perusahaannya Kawan Lama, PT Kawan Lama. Nah di sini speknya kita ambil contoh HD 350 kVA, memang tidak ada keterangan ini kVA-nya prime atau standby. Tapi kalau saya pendapat pribadi sih kalau 350 ini sudah pasti prime. Kalau standby biasanya angkanya nggak pas 350 biasanya. Kalau 350 tambah 10% berarti 385. Harusnya seperti itu kalau standby biasanya. Di sini ditulis ada silent Perkins. Hanya di HD 350-nya tidak tulis ada P atau kode lain. Jadi kita harus buka untuk spek masing-masing di katalog. Di situ ada ditulis Perkins seri 2206C E13 TAG2 untuk seri mesin yang dipakai 350 kVA. Kemudian ada alternator, di situ ditulis mereknya Stamford HCI 444E. Jadi kita bisa tahu untuk spek alternatornya. Sekarang di Hardtech ini dia memakai kode HT400P. Ini sudah bisa dipastikan HT ini seri Hardtech-nya HT, kemudian 400. Kita ambil contoh yang di katalog. Kita ambil contoh yang 10 aja. Di sini mungkin tulisannya hanya power output, tapi saya yakin sudah bisa dipastikan ini kVA-nya itu ada kVA prime yang ditulis di box silent-nya, karena angkanya langsung angka pas 10, 20, 30. Biasanya kalau standby angkanya tidak bisa pas seperti itu. Kalau 20 berarti 22, 30 berarti 33, 50 berarti 55, dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk engine type, karena ini kan masing-masing mesin ditulis Perkins, jadi kode P itu adalah kode mesin. Kalau mesinnya berbeda, bisa pakai nama huruf depannya. Biasanya kalau Yanmar pakai Y, kalau Lovol pakai LV, kalau Cummins bisa C, bisa CD, bisa CC. Kalau F itu Foton, kalau dulu IF Isuzu Foton. Kalau M ini bisa Mercedes-Benz, bisa Marelli. Bisa Mitsubishi dulu, zaman dulu. Kalau D Dosan, kalau L dulu ada pernah pakai itu Lister Peter kalau nggak salah namanya. Nah, seperti ini contoh dari genset yang build up. Sekarang kita akan jawab pertanyaan yang awal tadi. Genset build up itu apa? Ada yang tahu? Kalau menurut saya sendiri, build up ini yang dimaksud adalah genset ini dibuat oleh pabrik. Jadi gensetnya sudah terima jadi, pemakai tinggal pakai karena sudah ada melalui serangkaian proses produksi. Nah, selain genset build up ada genset apa? Ada genset rakitan. Genset rakitan ini customer atau konsumen itu bisa merakit sendiri. Biasanya dia memakai mesin, entah itu mesin yang sudah industri atau mesin otomotif yang direkondisi menjadi mesin genset. Kemudian beli alternator entah second atau baru, sama tinggal dirakit, dipasang untuk panel kontrolnya. Jadi perbedaan mendasar bisa disimpulkan kalau build up yang pertama itu dirangkai atau dirakit oleh pabrik. Yang kedua, customer terima jadi. Yang ketiga, pasti ada garansi. Pabrik ini bisa didefinisikan, yaitu dia mempunyai perizinan yang resmi sesuai standar yang ada di pemerintah negara tersebut. Ada, kalau di Indonesia ada NIB-nya itu pabrik, assembling, terus ada ISO-nya
assembling genset, kemudian ada merek patennya, terus ada SOP pengujian, punya desain sendiri, itu bisa digolongkan sebagai pabrik. Tapi jangan salah, rakitan juga ada yang punya merek sendiri, ada yang punya standar sendiri. Hanya mungkin kurangnya adalah masalah di perizinan, masalah di ISO dan sebagainya. Jadi kalau rakitan bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, mau murah bisa, mau mahal bisa, atau konsumen bisa merakit sendiri, itu rakitan. Kemudian kalau merakit sendiri kan tidak ada garansi. Tapi jangan salah, kalau rakitan itu juga bisa minta garansi sebenarnya, tergantung perjanjian kesepakatan antara pembeli dan yang merakit. Nah, sebenarnya build up sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu build up dalam negeri atau build up luar negeri. Kita akan bahas selanjutnya di video berikutnya ya, karena ini lebih mendalam lagi. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan, masukan, komen, saran, bisa ditulis ya di komentar. Silakan like jika Anda suka, silakan berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar saya dapat melanjutkan bahasan-bahasan tentang genset yang lebih banyak, lebih mendalam, yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Selamat menikmati work from home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.